Jadi di sini pertama saya mendapat kasus bunyinya seperti ini. Seorang laki-laki 70 tahun datang dengan keluhan bila makan dan minum tersedak, mulut perot, bicara pelo, penglihatan double, kemudian mengeluh kedua bahu terasa lemah sejak pagi secara mendadak. Maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis untuk beberapa yang sesuai dengan kasus. Yang pertama adalah nervus opticus. Nervus opticus pertama kita nilai untuk daya penglihatan pasien. Boleh duduk di sini. Oke. Nah, pertama kita minta pasien untuk melihat, bisa melihat ini angka berapa? 1, Ini 4, ini 5. Kemudian nanti sampai ujung ruang pemeriksaan kita nilai pasien bisa melihat sampai berapa meter. Kemudian boleh ke tengah lagi, Pak. Kemudian kita mulai lapang bendang dari pasien, penglihatan pasien. Matanya bisa ditutup satu, terserah yang mana aja. Nanti tolong lihat mata saya, Pak. Nanti saya kasih, ini ada jari saya, nanti mulai terlihat di, kalau udah mulai terlihat bilang, tapi lihatnya sini ya. Nanti lihatnya mata saya, kalau udah mulai jari saya terlihat nanti boleh. Tarik kurang berarti. Jari telunjuk ya. Ya. Terlihat. Oh, ya udah. Sekarang ganti. Masih terlihat. Ini. Terlihat. Terlihat. Baik, cukup. Kemudian setelah ya penglihatan pasien, kita tes dari fundus oculi. Fundus oculi menggunakan alat sendiri, karena di sini tidak ada alatnya, kita bicarakan saja. Jadi nanti dengan oftalmometer kita lihat dari retina pasien, kemudian arteri dan vena pasien, kemudian papil, kemudian makula pasien, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian di sini ada tes nervus opticus menggunakan buku Ishihara. Di sini ada angka-angka, bisa disebutkan, Pak, dari sini sampai sini. 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 2, 6, 37, 45, 5, 7, Ini boleh diulang, Pak? 97, 16, 73, nggak ada, 26, 42, 35, 96. Terus ini nggak ada semua. Oke. Cukup. Nilai dari nervus facialis. Nervus facialis karena mempersarafi dari dahi, kemudian daerah mata, kemudian bibir dan lidah. Kita pertama nilai dari atas. Bisa melihat ke atas, Pak. Kepalanya tetap coba lihat ke atas. Kemudian dahinya dikerutkan ke atas gini. Kita lihat apakah simetris atau asimetris. Cukup. Kemudian kita minta pasien untuk menutup mata secara kuat-kuat. Nanti mau coba saya buka, kita nilai apakah ada kelemahan atau tidak. Cukup. Kemudian kita lihat dari nasolabial pasien apakah simetris atau asimetris. Kita minta pasien untuk coba meringis, Pak. Cukup. Kita nilai juga apakah simetris atau asimetris. Kita minta pasien untuk menggembungkan pipi, bisa, Pak. Kita nilai apakah ada yang keluhan atau tidak. Cukup. Kita minta pasien untuk sekarang mencucu, bisa, Pak. Ya, cukup. Kita nanti juga lihat apakah ada yang tertinggal atau tidak bagian bibirnya. Kemudian setelah itu dari nervus facialis kita lihat dari refleks pasien. Pertama dari refleks visiopalpebra, normalnya pasien mengedip, kemudian kemudian dari persarapan lidah. Untuk nervus facialis akan mempersarafi 2/3 depan lidah. Jadi nanti di sini normalnya seharusnya kita mengetes dari
asam, manis, asin dan pahit. Tapi karena di sini cuma ada manis dan asin, kita lakukan tes dua rasa tersebut. Di sini ada cairan manis dan asin. Nah, coba lidahnya dibuka Pak. Nanti tolong jangan bicara Pak, cuman lidahnya dibuka aja. Coba. Nanti kalau asin berarti angka 1 Pak. Kalau manis 2. Manis. Benar. Pakainya 1 atau 2 gini. Oke. Masuk. Satu asin, 2 manis ya. Siap. Coba. Pakai tangan, dikasih kode. Oke. Cukup. Kemudian setelah nilai dari nervus facialis, kita nilai dari nervus hipoglossus. Coba mendat lagi Pak. Kita lihat apakah ada deviasi, apakah ada atrofi, apakah ada tremor, kemudian apakah ada vasikulasi. Cukup Pak. Sekarang dari artikulasi pasien coba tirukan apa yang saya bilang ya Pak. Rumah sakit. Bagus. Nah, cukup. Pasien bisa mengucapkan dengan baik. Kemudian kita periksa dari nervus yang berdasarkan keluhan tadi ya, pasien sulit mengenalan, berarti ada kesalahan pada nervus vagus. Kita coba Pak, bisa jika ada makanan kita minta pasien untuk menelan makanan, jika tidak boleh menelan ludah, bisa Pak? Bisa. Ya, baik, cukup. Kemudian karena nervus vagus juga mempersarafi dari jantung dan pembuluh darah, kita bisa cek dari arteri radialis pasien apakah terabai atau tidak. Cukup. Ya, cukup. Kemudian setelah itu nervus vagus tadi setelah mempersarafi dari pencernaan, kemudian pembuluh darah, berarti yang masih kurang itu menelan sudah arcus faring. Bisa mulutnya dibuka Pak. Jika ada tons patel, kita bisa menekan lidah pasien, kemudian melihat uvulanya apakah ada deviasi atau tidak. Cukup Pak. Biasanya deviasinya mengarah pada daerah yang mengalami paresis. Kemudian setelah kita nilai dari nervus facialis sudah, vagus sudah, kemudian kita nilai dari, boleh bajunya dibuka sebentar Pak. Semua. Oh, semua. Ya. Di sini karena tadi menurut kasus pasien mengalami keluhan pada bahu, berarti ada kesalahan pada nervus accessorius. Pertama kita nilai dari musculus trapeziusnya, apakah ada yang paresis atau turun atau tidak. Kemudian kita lakukan, nanti saya beri tahanan, tolong ditahan ya Pak. Pasien memiliki tahanan kuat. Kemudian sekarang hadap sini Pak, sekalian kusnya geser. Kita nilai dari kekuatan otot sternocleidomastoideus. Coba hadap kanan Pak. Ini saya kasih tahanan ke kanan. Kita nilai apakah baik, otot masih keras. Kemudian satunya Pak, baik, otot masih keras. Beratnya boleh dibuka lagi Pak. Kemudian tadi pasien sudah cukup ya, sudah selesai. Jadi kalau menurut diagnosis klinisnya
Menurut kasus berarti pasien mengalami paresis pada nervus opticus, facialis, hipoglossus, vagus dan aksesorius. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.